sembarangan itu termasuk ke dalam najis kedua-duanya. Berarti pipis sembarangan boleh atau tidak? Tidak. Kenapa tidak boleh? Nanti najisnya keinjak dan kemana-mana. Teh, kalau mau pipis kita di kamar mandi di lantainya apa di klosetnya? Di kloset. Kenapa tidak boleh di lantainya? Karena nanti najisnya keinjak dan kemana-mana. Kalau di tubuh kita ada najis, sholatnya sah apa tidak? Tidak. Terus kalau di tubuh kita atau di baju kita ada najis, jadi bau apa tidak? Bau. Selain air pipis yang kecium baunya, apalagi sih najis itu teh? Kotor. Apa? Kotoran. Kotoran. Kalau kotoran hewan termasuk najis apa tidak? Najis. Najis. Pinter. Berarti sebelum sholat kita perlu menjaga kebersihan tempat sholat apa tidak? Jawab dong sayang. Bersih. Terus bersih. Perlu harus dibersihkan. Kalau mau sholat, ada kotoran kucing atau pipis kucing harus digimanain dulu? Harus dibersihkan. Sebelum membersihkannya, bagaimana kita tahu di mana kotorannya? Harus dicium. Dicium dulu. Dicium. Dicari ya. Kok dicari kok udah ketemu baru dicuci. Dibersihkan. Dibersihkan. Kenapa kita harus mencari sumber baunya? Karena biar cepat dicuci. Agar bisa cepat Dibersihkan. Apa yang akan terjadi bila tercium bau lalu kita membiarkannya? Baunya kemana-mana. Akan selalu ada. Apa yang terjadi bila tercium bau kita langsung membersihkannya? Baunya hilang, wangi. Kenapa baunya hilang ketika kita membersihkannya? Dicuci. Karena kotorannya dibuang terus dibersihkan. Bagaimana perasaanmu saat tempat yang tadi kotor tuh dibersihkan? Senang, bahagia. Senang. Udah Ustazah, ini tugas kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pipis sembarangan boleh tidak? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena najisnya menyebar kemana-mana. Kalau mau pipis, kita pipis di lantai kamar mandi atau pipis di kloset? Di kloset. Kenapa tidak boleh pipis di lantai kamar mandi? Nanti najisnya keinjak terus menyebar kemana-mana. Kalau tubuh kita ada najis, sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Lalu jika tubuh kita atau di baju kita ada najis, jadi bau atau tidak? Bau. Contoh najis selain air pipis tercium bau, apalagi yang termasuk najis? Kotoran hewan termasuk najis atau tidak? Najis. Berarti sebelum sholat kita perlu menjaga kebersihan tempat sholat atau tidak? Perlu. Kalau mau sholat lalu ada bau pipis kucing atau kotoran kucing, apa yang harus dilakukan? Kita bersihkan. Sebelum membersihkannya, bagaimana kita tahu di mana letak kotorannya? Dicari yang terbau. Apa yang terjadi bila saat tercium bau kita cepat membersihkan baunya? Kalau udah dibersihin jadi gimana? Baunya hilang dan wangi. Kenapa baunya hilang saat kita bersihkan? Karena udah diambil dan bisa wangi.
Bagaimana perasaanmu saat ruangan yang tadinya bau menjadi wangi? Senang dan menyenangkan, sholatnya nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aal, kenapa handuknya harus yang cepat menyerap air? Agar tubuh cepat kering setelah mandi. Memangnya kenapa bila setelah mandi tidak cepat dikeringkan? Nanti masuk angin. Saat mandi kita memakai air dingin atau air hangat? Dua-duanya. Ya. Manfaat air dingin. Apa manfaat air dingin? Badan terasa segar. Terus dan meredakan rasa gatal di badan. Manfaat air hangat. Apakah manfaat mandi dengan air hangat? Melegakan pernafasan. Terus membuat tubuh tidur menjadi rileks, menjadi nyenyak. Terus tubuh terasa lebih rileks. Saat Aal sakit, biasanya mandi dengan air dingin atau air hangat? Air hangat. Kenapa mandi dengan air hangat? Supaya tubuhnya terasa nyaman. Boleh tidak mandi dengan air panas? Tidak. Kenapa? Nanti kulitnya terasa sakit. Terus setelah kita mengelap badan dengan handuk, apa yang dilakukan? Pakai baju. Baju apa, bersih apa kotor? Bersih. Iya. Kenapa harus pakai baju bersih? Supaya tidak bau. Terus nyaman. Nyaman. Terus setelah mandi, peralatan mandinya boleh disimpan sembarangan atau harus disimpan kembali kepada tempatnya? Disimpan kembali kepada tempatnya. Oke. Ya. Terus kenapa peralatan mandi tidak boleh disimpan sembarangan? Agar rapi. Kenapa peralatan mandi tidak boleh disimpan sembarangan? Agar rapi. Dan orang rumah tidak marah. Lalu baju kotor kita biarkan di kamar mandi atau simpan di tempat baju kotor? Disimpan di tempat baju kotor. Kenapa baju kotor tidak boleh disimpan sembarangan? Karena takut berantakan. Terus baju kotornya ada di mana-mana. Setelah mandi, handuk yang sudah dipakai dibiarkan di kamar mandi atau langsung dijemur? Langsung dijemur. Kenapa handuknya harus langsung dijemur? Karena supaya tidak basah dan bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Aisyah sama Ibu akan tanya jawab tentang pelajaran sains. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti pipis sembarangan boleh atau tidak? Tidak. Kenapa tidak boleh? Nanti najisnya kemana-mana. Kalau mau pipis, kita pipis di lantai kamar mandi atau pipis di kloset? Di kloset. Kenapa tidak boleh pipis di lantai kamar mandi? Nanti najisnya kemana-mana. Terus dan terinjak kemana-mana ya? Kalau di tubuh kita ada najis, sholatnya sah atau tidak? Tidak. Lalu jika di tubuh kita atau di baju kita ada najis, jadi bau atau tidak? Bau. Contoh najis selain air pipis tercium bau, apalagi yang termasuk najis? Kotoran manusia. Sama kotoran hewan. Kotoran hewan termasuk najis atau tidak? Najis. Iya, termasuk ya? Termasuk najis. Berarti sebelum sholat kita perlu menjaga kebersihan tempat sholat atau tidak? Harus dijaga tempat kebersihan. Perlu ya? Iya nih jawab. Kalau mau sholat lalu ada bau pipis kucing atau kotoran kucing, apa yang harus dilakukan? Dicium baunya dari mana, terus dibersihin. Iya, sebelum membersihkannya bagaimana kita tahu letak kotorannya?
Dicari dulu sumbernya, baunya dari mana. Apa yang terjadi saat tercium bau? Kita cepat membersihkan. Apa yang terjadi bila saat tercium bau kita cepat membersihkannya? Baunya akan hilang. Kenapa baunya hilang saat kita bersihkan? Karena najis kotorannya diambil atau dibuang. bagaimana perasaan Aisyah saat ruangan yang tadinya bau menjadi wangi? Perasaannya Senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pipis manusia atau pipis hewan yang termasuk najis? Keduanya. Berarti pipis sembarangan boleh tidak? Tidak. Kalau mau pipis, kita pipis di lantai kamar mandi atau di kloset? Di kloset. Kenapa tidak boleh pipis di lantai kamar mandi? Karena nanti najisnya keinjak dan kemana-mana. Kalau di tubuh kita ada najis, sholatnya sah atau tidak? Tidak. Lalu, jika di tubuh kita atau di baju kita ada najis, jadi bau atau tidak? Bau. Contoh najis yang tercium bau. Selain pipis, apalagi? Kotoran. Kotoran hewan termasuk najis atau tidak? Najis. Berarti sebelum sholat, kita perlu menjaga kebersihan tempat sholat atau tidak? Perlu. Kalau kita sholat, lalu ada bau pipis kucing atau bau kotoran kucing, apa yang harus dilakukan? Membersihkannya. Sebelum membersihkannya, bagaimana kita tahu di mana letak kotorannya? Mencari sumber bau. Kenapa kita harus mencari sumber baunya? Supaya kita tahu bau itu dari mana. Terus, agar apa? Agar cepat dibersihkan. Apa yang akan terjadi bila tercium bau lalu kita biarkan? Bau terus-terusan. Baunya hilang atau enggak? Baunya tidak hilang. Terima kasih. Pipis manusia atau pipisnya hewan yang termasuk najis yang mana? Dua-duanya. Berarti pipis sembarangan boleh tidak? Tidak. Kenapa nggak boleh? Nanti najisnya kemana-mana. Kalau mau pipis, kita pipis di lantai kamar mandi atau di kloset? Kloset. Kenapa tidak boleh pipis di lantai kamar mandi? Nanti najisnya terinjak dan kemana-mana. Kalau di tubuh kita ada najis, sholatnya sah tidak? Tidak. Lalu jika di tubuh kita atau di baju ada najisnya, jadi bau tidak? Bau. Contoh najis selain air pipis, tercium bau, apalagi yang termasuk najis? Selain pipis apa aja yang termasuk najis? Kotoran. Kotoran teh kayak ya. Nah, kotoran hewan termasuk najis tidak? Iya. Iya, kotoran hewan teh kayak hewan itu najis ya. Berarti sebelum sholat kita perlu menjaga kebersihan tempat sholatnya tidak? Perlu. Kalau mau sholat ada bau pipis kucing, terus ada kotoran kucing, apa yang harus dilakukan? Harus dibersihin dulu. Harus membersihkan. Dibersihin dulu ya kalau ada najis. Jadi sebelum membersihkannya, bagaimana kita tahu di mana letak kotorannya? Dicari dulu sumber baunya dari mana. Kenapa kita harus mencari sumber baunya? Agar bisa cepat dibersihkan. Iya. Apa yang akan terjadi bila tercium bau lalu sama kita dibiarkan? Baunya akan terus ada. Satu lagi. Nih. Apa yang terjadi bila saat tercium bau terus sama kita cepat dibersihkan?
Apa yang terjadi? Baunya akan hilang. Kenapa baunya hilang saat kita bersihkan? Karena najis kotorannya diambil, dibuang. Bagaimana perasaanmu saat ruangan yang tadinya bau menjadi wangi? Senang. Nyaman ya? Iya, nyaman. Sama yang ini ya? Siapa yang selalu mandi pagi? Yumna. Hebat. Kenapa perlu mandi pagi? Supaya tubuh segar. Biar bebas dari kuman. Apa yang terjadi bila bau badan? Dan bau nggak nyaman. Masih ada kotorannya nanti. Terus temannya nggak mau deket kita ya? Iya. Kalau kita bau menjauh. Naila, boleh tidak kita pipis sembarangan? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena nanti najisnya kemana-mana. Kalau mau pipis, pipisnya di lantai kamar mandi atau di kloset? Di kloset. Kenapa tidak boleh pipis di lantai? Nanti kemana-mana najisnya, keinjak-injak. Kalau di tubuh kita ada najis, sholatnya sah tidak? Tidak. Lalu jika di tubuh kita atau di baju kita ada najis, bau nggak? Bau. Contoh najis selain air pipis, tercium bau apalagi yang najis? Pipis, kotoran, kucing, hewan-hewan. Kotoran hewan termasuk najis? Najis, ya. Berarti sebelum sholat kita perlu menjaga kebersihan tempat sholat tidak? Harus menjaga kebersihan tempat sholat kita. Kalau mau sholat ada bau pipis kucing atau kotoran kucing harus gimana kan? Dibersihkan, dicuci, dicium, dicari aromanya, terus dicuci pakai sabun. Sebelum membersihkan bagaimana kita tahu di mana letak kotorannya? Nyaring baunya. Dicari dulu. Dicari baunya dimana? Baru dibersihkan. Baru dibersihkan kalau udah. Apa yang terjadi bila saat tercium bau kita membersihkan? Apa yang terjadi bila saat tercium bau kita langsung membersihkan? Kalau ada kotoran najis yang kecium terus kita bersihkan jadi gimana? Jadi wangi. Baunya hilang nggak? Hilang. Kenapa baunya hilang kalau kita udah membersihkan? Karena kotorannya najisnya udah diambil, dibuang. Bagaimana perasaanmu kalau ruangan yang tadinya bau jadi wangi? Karena gimana perasaan Naila? Naila, kalau mandi baju kotor disimpannya di mana? Di tempat baju kotor. Kenapa baju kotornya harus disimpan di tempat baju kotor? Biar kumannya nggak jalan-jalan karena baju yang lain. Boleh nggak disimpan sembarangan baju kotornya? Tidak. Kenapa? Karena suka ada bakteri, kuman, nanti kena bakteri, kuman, berantakan bajunya. Naila, setelah mandi, handuk yang sudah dipakai harus dibagaimanakan? Dijemur, tidak boleh disimpan sembarangan. Kenapa harus langsung dijemur? Biar nggak bau, biar nggak ada bakterinya. Pipis manusia atau pipisnya hewan yang termasuk najis yang mana? Keduanya. Ya, berarti pipis sembarangan boleh tidak? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena termasuk najis. Najisnya kemana? Najisnya kemana-mana. Kalau mau pipis, kita pipis di lantai kamar mandi atau pipis di kloset? Kloset. Kenapa tidak boleh pipis di lantai kamar mandi?
Karena nanti najisnya terinjak dan dan kemana-mana. kemana-mana. Kalau di tubuh kita ada najis, sholatnya sah tidak? Tidak. Lalu jika di tubuh kita atau di baju kita ada najis, jadi bau tidak? Bau. Contoh najis selain air pipis tercium bau, apalagi yang termasuk najis? Apa? Kotoran, Kotoran hewan dan hewan dan manusia. kotoran hewan termasuk najis tidak? Termasuk najis. Berarti sebelum sholat kita perlu menjaga kebersihan tempat sholat tidak? Perlu. Kalau mau sholat lalu ada bau pipis kucing atau kotoran kucing, apa yang harus dilakukan? Cepat-cepat dibersihkan. Iya, sebelum membersihkannya bagaimana kita tahu di mana letak kotorannya? Dicari dulu sumber baunya. Kenapa kita harus mencari sumber baunya? Biar cepat dibersihkan. Apa yang akan terjadi bila tercium bau lalu kita biarkan? Baunya akan terus ada. Iya. Apa yang terjadi bila saat tercium bau kita cepat membersihkannya? Baunya akan hilang. Kenapa baunya hilang saat kita bersihkan? Karena najis atau kotorannya sudah dibuang. Bagaimana perasaanmu saat ruangan yang tadinya bau menjadi wangi? Senang. Iya. Assalamualaikum Hamzah. Umi mau nanya-nanya ya. Cobalah ambil pakaian yang sudah dicuci dan disetrika. Bagaimana terlihat oleh antum? Bersih atau kotor? Bersih. Mengapa baju bersih terlihat bersih? Kan sudah dicuci. Pakai sabun. Terus wangi. Oh gitu. Bagaimana ketika antum cium? Harum atau baunya tidak enak ya baju itu? Harum. Oke. Mengapa baju bersih aromanya harum? Pakai sabun. Terus saya nempel. Harum deh. Oke, kuman-kumannya juga udah hilang ya. Bagaimana rasanya bila antum memakai baju yang bersih? Yang baru. Yang bersih. Segar. Nyaman. Mengapa memakai baju bersih itu nyaman? Sudah dicuci, gak bau keringat. Oke. Apa yang terjadi pada baju antum jika antum bermain tanah dan air yang kotor? Bisa basah dan kotor. Bagaimana rasanya jika antum memakai baju yang kotor? Gak enak sama gak nyaman. Oke. Basah ya. Perhatikan baju yang sudah dipakai bermain. Bagaimana terlihatnya? Bersih atau kotor? Kotor. Bagaimana aroma baju yang kotor? Harum atau baunya tidak enak? Tidak enak. Mengapa baunya tidak enak? Habis dipakai main bau keringat. Ya, betul. Karena baju kotor terkena keringat, debu, dan kotoran. Bagaimana agar baju kotor menjadi bersih dan harum? Harus dicuci. Oke. Apa ciri-ciri baju yang bersih? Dicuci pakai mesin cuci, pakai sabun, terus ciri-ciri itu tanda-tandanya. Misalnya ini ada pakaian bersih, ada pakaian kotor. Hamzah tahu yang pakaian bersih itu ciri-cirinya apa? Tanda-tandanya apa? Wangi. Terus? Dan kelihatan bersih sama gak banyak kotor-kotorannya. Oke. Satu lagi, apa ciri-ciri baju yang kotor? Banyak lumpur, berdebu, dan berkeringat. Ya, sekarang kita ngomongin tentang alat-alat makan ya. Alat-alat apa saja yang antum pakai ketika makan?
Apa aja ketika antum makan membutuhkan? Piring, terus sendok sama garpu. Oke. Atau sumpit. Sumpit, oke. Bagaimana keadaan alat-alat makan tersebut sebelum dipakai? Apakah bersih atau kotor? Bersih. Mengapa kita memakai alat-alat makan yang bersih? Karena kalau masuk ke mulut, kalau yang kotor kan nanti bisa bau mulutnya. Oh, terus bisa apa? Bisa cacingan di dalam perut. Kalau yang bersih aman, jadi gak bisa cacingan. Oke. Sama wangi. Setelah makan, bagaimana keadaan alat-alat makan? Kotor. Apa yang harus kita lakukan agar alat-alat makan menjadi bersih kembali? Dicuci pakai sabun. Apakah boleh? Sunlight. Apakah boleh alat-alat makan dibiarkan kotor, tidak dicuci? Nggak boleh. Mengapa alat makan? Ini banyak di dapur. Kan dikumpulin dulu, kan Umi punya dedek bayi. Mengapa alat-alat makan tidak boleh dibiarkan kotor? Karena nanti kikiannya penuh. Terus kalau gitu, kalau udah penuh, Nanti Hamzah mau makan? Hamzah mau makan? Bisa nggak? bisa. Oke. Apa yang terlihat ketika alat-alat makan sudah dibersihkan? Bersih dan pincang. Kinclong, celing gitu ya. Apa yang tercium bila alat-alat makan sudah dicuci? Apakah harum atau bau? Harum. Apa yang antum rasakan bila memakai alat-alat makan yang bersih? Apa yang antum rasakan? Nyaman kalau makan dan tidak bau. Apakah antum pernah membersihkan alat-alat makan sendiri? Ada pernah. Iya. Bagaimana cara membersihkan alat makan? Gimana caranya? Cara bersihin alat-alat makan gimana? Katanya pernah bantuin Umi. Digosok-gosok pakai seponnya tapi kesabunin dulu, terus digosok-gosok di piring, terus habis itu dibilas, piringnya sudah bersih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Jihan akan ngirim tugas sains. Ya, mau bacain dulu ya. Pipis manusia atau pipisnya hewan yang termasuk najis yang mana, Dek? Pipis hewan dan manusia. Berarti keduanya. Berarti pipis sembarangan boleh tidak? No. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena nanti pas mau nanti pipisnya kemana-mana. Najisnya kemana-mana. Kalau mau pipis, kita pipis di lantai kamar mandi atau pipis di mana? Kloset. Di kloset. Kenapa tidak boleh pipis di lantai kamar mandi? Nanti pas wudu najisnya keinjak-injak. Kalau di tubuh kita ada najis, sholatnya sah tidak, Jihan? Sah. Jika tubuh kita atau di baju kita ada najis, jadi bau tidak? Bau dong. Contoh, najis selain air pipis tercium bau, apalagi yang termasuk najis? Kotoran hewan termasuk najis tidak? Najis. Berarti sebelum sholat kita perlu menjaga kebersihan tempat sholat tidak?
Iya, harus dong. Kalau mau sholat lalu ada bau pipis kucing atau kotoran kucing, apa yang harus dilakukan? Dibersihkan dulu, Iya. diwangikan. Iya. Sebelum membersihkannya, bagaimana kita tahu di mana letak kotorannya? Dicari dulu. Sumber baunya. Sumber Baunya dari mana? Kenapa kita harus mencari sumber baunya? Biar nanti cepat bersih. Cepat bersih. Apa yang akan terjadi bila tercium bau lalu kita biarkan? Baunya akan terus ada. Apa yang terjadi bila saat tercium bau kita cepat membersihkannya? Baunya hilang dan jadi wangi. Kenapa baunya hilang saat kita bersihkan? Karena kotorannya sudah dibuang. Bagaimana perasaanmu saat ruangan yang tadinya bau menjadi wangi? Perasaannya gimana? Senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu lagi nggak? Iya, satu lagi. Siapa yang selalu mandi pagi? Saya. Kenapa kita perlu mandi pagi? Biar badan kita tidak bau dan ada kotoran. Segar maksudnya. Apa yang akan terjadi bila kita bau badan? Nyaman tidak? Tidak. Temannya mau dekat kita atau justru menjauh bila badan kita Menjauh bau? dan ibu guru juga. Menjauh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Assalamualaikum Bu Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Dede jawab ya. Pipis manusia dan pipisnya hewan termasuk najis? Najis. Berarti keduanya najis ya? Ya. Nah, berarti pipis sembarangan boleh tidak? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena nanti najisnya kemana-mana. Kalau mau pipis, kita pipis di lantai kamar mandi atau di kloset? Di kloset. Kenapa tidak boleh pipis di lantai kamar mandi? Karena nanti najisnya kemana-mana dan keinjak-injak. Kalau di tubuh kita ada najis, salatnya sah tidak? Tidak. Lalu jika di tubuh kita atau di baju kita ada najis, jadi bau tidak? Bau. Coba contoh najis selain air pipis tercium bau, apalagi yang termasuk najis? Kotoran. Kotoran hewan termasuk najis tidak? Najis. Iya. Berarti sebelum sholat kita perlu menjaga kebersihan tempat sholat tidak? Perlu tidak? Perlu. Iya. Kalau mau sholat, lalu ada bau pipis kucing atau kotoran kucing, apa yang harus dilakukan? Dibersihkan. Iya. Nah, sebelum membersihkannya, bagaimana kita tahu di mana letak kotorannya? Berarti harus gimana dulu? Dicari. Dicari apa? Kotorannya di mana tempatnya? Iya, sumber baunya di mana ya? Kenapa kita harus mencari sumber baunya? Karena biar apa? Supaya cepat bersih. Ya, cepat dibersihkan ya, cepat ditemukan kotorannya atau najisnya ya. Apa yang akan terjadi bila tercium bau lalu kita biarkan? Baunya akan gimana? Baunya akan kemana-mana. Baunya akan terus ada. Jadi harus segera dibersihkan. Assalamualaikum Ustazah. Pipis manusia atau pipisnya hewan yang termasuk najis yang mana? Kedua-duanya. Berarti pipis sembarangan boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nanti sholatnya
basah dan batal. Nanti najisnya kemana-mana. Kalau mau pipis, kita pipis di lantai kamar mandi atau pipis di klosetnya? Di klosetnya. Di kloset. Kenapa nggak boleh pipis di lantai kamar mandi? Soalnya nanti bau kemana-mana, jadi nggak tahan baunya. Ya sama najisnya juga kemana-mana, nanti keinjak, jadi kemana-mana ya. Nggak boleh makanya ya. Kalau di tubuh kita ada najis, sholatnya sah nggak? Sah. Nggak sah. Lalu jika di tubuh kita atau di baju kita ada najis, jadi bau nggak? Bau, jadi ganti baju. Contoh najis selain air pipis tercium bau. Apalagi yang termasuk najis? Termasuk najis adalah apa? Kotoran. Kotoran hewan termasuk najis nggak? Najis. Berarti sebelum sholat kita perlu menjaga kebersihan tempat sholat, nggak? Kebersihan sholat. Perlu nggak dijaga kebersihan tempat sholatnya? Perlu. Kalau mau sholat lalu ada bau pipis kucing atau kotoran kucing, apa yang harus kita lakukan? Membersihkan. Ya, sebelum membersihkannya, bagaimana kita tahu di mana letak kotorannya? Letak kotorannya dibersihin. Iya, kalau kita kan belum tahu di mana, digimanain dulu jadinya? Dicari dulu sumber baunya dari mana, ya. Kenapa kita harus mencari sumber baunya? Soalnya nanti kalau mau sholat nanti bau kemana. Iya, kenapa harus dicari? Agar bisa cepat dibersihkan. Apa yang akan terjadi bila tercium bau lalu kita biarkan? Kalau kita biarkan nanti kena orang-orang. Baunya juga tetap akan terus ada. Nah, terus apa yang akan terjadi bila saat tercium bau kita cepat membersihkannya? Tuh kayak di bawah suka ada bau ompol ucing itu. Kalau kita bersihin gimana? Kalau kita bersihin jadi nggak ada baunya lagi. Baunya hilang ya, bentar. Kenapa baunya hilang saat kita bersihkan? Soalnya biar nggak ada baunya kemana-mana. Karena najis kotorannya diambil atau dibuang ya. Bagaimana perasaanmu saat ruangan yang tadinya bau menjadi wangi? Perasaannya gimana? Perasaannya jadi enak. Jadi senang, enak ya.